Baik, di sesi 2 ini kita akan membahas tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap atau yang biasa disebut PTSL nih. Nah, orang ini kalau bicara PTSL yang ada di pikirannya pasti adalah sertifikat gratis atau bagi-bagi sertifikat gratis gitu ya Pak ya. Nah mungkin ini menarik juga nih karena yang menjadi program strategis nasional kita adalah PTSL nih Pak ya. Mungkin bisa Pak dijelaskan ini Pak untuk menjelaskan ke masyarakat, menginformasikan apa itu Pak PTSL itu sebenarnya Pak. Oke, PTSL ya. Jadi satu, PTSL itu pendaftaran tanah sistematis lengkap. Intinya apa sih? Ya bikin sertifikat, ya, bikin ini. Jadi pendaftaran tanah sistematis itu outputnya apa? Hasilnya apa? Ya bikin sertifikat. Kenapa itu merupakan program strategis nasional? Karena satu, kita tahu warga negara Indonesia kan pasti punya tanah, tapi belum tentu punya surat. Kalau ada KTP massal dulu sudah ada ya, kartu keluarga massal ada juga ya. Habis itu mungkin buku nikah massal mungkin ada ya. Nah sekarang sertifikat tanah massal gitu loh. Ikut massal juga supaya apa? Masyarakat memperoleh akses, masyarakat Indonesia khususnya memperoleh akses difasilitasi negara untuk memperoleh tanda bukti hak kepemilikan atas tanah. Jadi kenapa ini perlu dibantu? Karena memang tugasnya pemerintah Republik Indonesia untuk mendaftarkan semua jengkal tanah yang ada di wilayah Republik ini. Itu cita-cita dari tahun 1960. Nah, untuk masifnya karena mungkin keterbatasan anggaran, untuk melaksanakan pendaftaran tanah ini kan memerlukan anggaran yang besar sehingga prosesnya itu bertahap. Tapi pada prinsipnya adalah hak semua warga negara Indonesia untuk mendapatkan bantuan sertifikasi tanahnya. Tetapi karena saya sebut tadi anggarannya terbatas, masyarakat juga bisa mendaftarkan sendiri ke kantor pertanahan, Mas Rizal. Tetapi berbiaya sendiri. Tapi kalau untuk yang istilahnya subsidi nih, kalau disubsidi oleh negara itu lewat program PTSL. Kalau dulu ada namanya Prona, adjudikasi, sama pokoknya program sertifikasi massal itu biasanya mendapatkan subsidi dari negara untuk proses penerbitan sertifikatnya. Kenapa dibilang subsidi? Karena untuk penerbitan sertifikat ini kita dikenakan biaya PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Dan itu harus kita bayar. Nah, untuk program PTSL ini, beban kewajiban membayar PNBP itu dinihilkan. Bukan dihapus ya, dinihilkan. Untuk beberapa kegiatan-kegiatan dalam penerbitan sertifikat. Jadi kalau kita mohon ke kantor pertanahan untuk penerbitan sertifikat, saya sebutkan di sesi sebelumnya, itu ada 3 pekerjaan: pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, dan pendaftaran. Pendaftaran itu cetaknya, itu semuanya dibebankan PNBP. Dan itu biayanya itu sesuai dengan luasan bidang tanah dan ada namanya standar harga yang berlaku di wilayah tersebut. Jadi ada biayanya. Nah, untuk PTSL, biaya yang 3 tadi, pengukuran, pemeriksaan tanah, dan pendaftaran, itu dinihilkan. Sehingga diharapkan masyarakat ini juga berbondong-bondong. Yang harusnya bayar dinihilkan itu lebih semangat. Harusnya kalau saya pun mau Mas, kan? Orang dibantu oleh negara untuk menerbitkan sertifikat bidang tanah saya, ya sudah, kalau jadi bantu ya harusnya berbondong-bondong untuk segera melengkapi, segera menghubungi kantor pertanahan di mana ada program PTSL, di situ kita ikut. Siapa tahu di tempat itu ada bidang tanah kita yang belum ada sertifikatnya, pumpung dinihilkan atau dinolkan biayanya oleh negara, kita berbondong-bondong untuk ikut. Jadi PTSL itu sertifikat massal untuk menerbitkan ini dengan dibantu biayanya oleh negara, yang biasanya kalau kita ngurus pribadi bayar, nah sekarang dibantu. Mungkin itu Pak Mas Rizal. Siap Pak. Jadi istilah gratis tadi seperti itu Pak ya, dari segi pembiayaannya Pak ya. Pembiayaannya. Kemudian dibantu. Mungkin ini Pak bisa dijelaskan Pak, apa sih yang
sebenarnya harus ditanggung oleh pemohon PTSL. Oke. Nah, itu seperti apa dan apa yang tadi kan sudah dijelaskan nih Pak yang ditanggung oleh Mm. negara lewat BPN ini Pak. Siap. Nah, jadi mungkin biar satu persepsi gitu Pak, istilah gratis ini Ah. biar lebih ini Pak, lebih jelas gitu nggih. Oke. Silakan Pak. Oke, kalau untuk sertifikat tadi mereview lagi sebelumnya biar aja diulang-ulang sobat ATR BPN biar lebih tahu juga nih bahwa dalam penerbitan sertifikat sertifikat hak atas tanah itu ada 3 pekerjaan besar. 1 pengukuran bidang tanah, 2 pemeriksaan tanah, yang ketiga adalah pendaftaran atau cetak sertifikatnya. Nah, di luar ini ada juga kewajiban terkait dengan bidang tanah yang harus dilengkapi oleh pemilik tanah. Apa Mas Rijal? Jadi kalau ini hak kita kan, Iya. hak atas tanah kita itu kita mendapatkan sertifikat. Kewajiban kita apa? Pajak, Bapak Ibu. Wah, nih ada pajak juga Pak berarti Pak ini. Betul, karena segala bentuk kenikmatan yang kita nikmati di negeri ini itu kompensasinya adalah pajak. Pajak. Sebagai warga negara yang baik dan bijak harus taat pajak. Nah, sama seperti kendaraan bermotor, kita balik lagi ke sini nih. Nah, kendaraan bermotor di saat kita punya BPKB, punya STNK, tentunya kita punya pajak. Bayar pajak tiap tahun kan. Ada pajak kendaraan bermotor PKB tiap tahun, ada biaya balik nama waktu kita beli kendaraan bermotor. Jadi di saat kita punya dapat hak atau tanda bukti kepemilikan, kita juga ada kewajiban untuk membayar pajak itu annual. Maksudnya annual itu tiap tahun atau tiap waktu tertentu. Sama juga dengan bidang tanah. Di saat kita menikmati kenikmatan terkait dengan bidang tanah atau kehidupan di negeri ini, otomatis kita juga punya kewajiban untuk bayar pajak. Nah, pajak terkait dengan bidang tanah itu ada 2. 1 pajak bumi dan bangunan. Nah, biasanya ada slipnya. Kita diingatkan biasanya tiap bulan, bulan-bulan kayak gini nih, Februari, Maret, awal tahun itu biasanya kita dapat surat cinta ini. Surat cinta dari Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak, diingatkan kita, Bapak, Ibu, warga negara yang baik dan bijak, tahun ini sampean belum bayar pajak ini tagihannya. Nah, biasanya seperti ini ada SPP TPPB. Nah, ini yang harus dilunasi. Dan ini tidak ditanggung di PTSL. Karena pada prinsipnya punya tanda bukti hak ataupun tidak selama kita menikmati fasilitas pemerintah. Menikmati hidup di negara Indonesia, ya ini yang harus kita bayar. Nah, besarannya memang sudah ditentukan. Yang kedua adalah BPHTB, biaya perolehan atas hak tanah dan bangunan. Itu beda dengan ini. Kalau ini PBB, itu BPHTB. BPHTB kapan dibayarnya? Ya setelah kita dapat ini. Nah, kalau bingung, saya ulang lagi. Ini biar sobat-sobat ATR BPN tidak bingung nih. Kalau kendaraan bermotor, itu ada namanya pajak tahunan yang kita bayar tiap tahun di Samsat. Ada juga pajak balik nama. Waktu kita, nah dirubah di sini kan, kalau ada pemilihan motor, nama Pak Didik dijual ke Pak Rijal, nah itu biaya balik namanya ada, dibayar pada saat memperoleh STNK baru. Nah, sama juga dengan tanah, yang tiap tahun kita bayar tuh ini, sama dengan PKB tadi, pajak kendaraan bermotor, ini PBB namanya. Nah, ada juga pajak yang dibayar kalau kita memperoleh surat. Itu namanya BPHTB. Nah, ini mungkin yang sobat-sobat ATR atau warga-warga masyarakat itu yang tidak tahu. Karena apa? Besaran BPHTB itu biasanya lebih besar daripada PBB. Tetapi 1 kali waktu kita memperoleh tanah, jual beli atau kita dapat hibah, dapat waris, itu yang dibayar. Nah, itu yang mungkin kalau tanahnya posisinya bagus di pinggir jalan raya, punya nilai ekonomis tinggi, otomatis pajaknya kan tinggi. Karena fasilitasnya lengkap. Beda dengan tanah-tanah yang agak di dalam, aksesnya agak susah, itu biasanya pajaknya rendah karena nilai ekonomisnya rendah. Nah, itu biasanya kalau nilai NJOP-nya itu tinggi, nilai jualnya tinggi, otomatis nanti pajaknya akan
mengikuti. Ya, sama seperti mobil. Semakin Kalau mobilnya mobilnya bagus, semakin mewah ya pajaknya semakin bagus karena semakin mampu orang atau semakin tinggi tingkat kenyamanannya. Jadi mobil-mobil yang mewah itu pasti nyaman dinaiki daripada mobil-mobil yang LGCC atau murah. Jadi kalau nyaman dinaiki ya biasanya pajaknya mahal. Nah, seperti jadi eh, biaya tadi pajaknya adalah ditanggung oleh yang bersangkutan. Kalaunya untuk pengukuran, pemeriksaan tanah, penerbitan sertifikat, itulah dalam program PTSL itu yang ditanggung oleh negara. Jadi tidak gratis tis, Mas Rizal. Kalau mati baru itu pajaknya juga minta dibayarin, oh nggak bisa, itu tetap kewajiban kita. Tetapi namanya warga negara, ada yang tidak mampu, ada yang mampu. Pasti namanya masyarakat ini kalau tidak mampu pasti dapat keringanan pajak. Nah, tetapi keringanan pajak nanti silakan. Nanti mekanismenya ditempuh, umpamanya kena pajak dirasa memberatkan, coba bersurat untuk minta keringanan pajak terkait dengan masyarakat atau warga negara yang tidak mampu sesuai dengan peraturan. Ya silahkan untuk minta keringanan. Seperti itu. Jadi biaya tadi adalah PTSL dibantu untuk kegiatan penerbitan dan mudah-mudahan ini membantu masyarakat. Dengan dinihilkannya biaya pengukuran pemeriksaan ini akan lebih mempermudah masyarakat untuk bisa mengurus sertifikatnya. Tetapi untuk kewajiban pajak, karena itu memang kewajiban, ya silakan nanti untuk diselesaikan seperti itu untuk pajaknya. Seperti itu. Kemudian ini Pak, kalau kita ikut PTSL nih Pak, masyarakat itu kan pasti ada bedanya Pak dengan pelayanan rutin tadi dari segi hal biaya dan ini. Kalau syarat sama saja ya Pak ya, hampir sama. Cuma boleh ini ya Pak ya, terhutang nggak Pak pajaknya kalau PTSL ini Pak? Itu kan semacam kayak kebijakan keringanan ya Pak. Nah itu yang mungkin dapat meningkatkan biar orang ini ikut PTSL gitu Pak. Jadi terkait dengan tadi ya, hak dan kewajiban tadi ya. Jadi di Juknis pelaksanaan PTSL yang diterbitkan oleh Kementerian ATR BPN itu untuk akselerasi program PTSL karena ini program strategis nasional ya. Jadi masalah-masalah kewajiban terkait perpajakan BPHTB. Kalau pajak PBB ini kan tiap tahun kita bayar nih. Saya yakin lah sobat-sobat ATR BPN ini pasti wajib pajak ini taat pajak. Jadi tiap tahun itu pasti sudah melunasi kewajiban ini. Nah, terkait dengan BPHTB ini siapa tahu nanti ada yang terkena nih. Karena perhitungan BPHTB ini biasanya di setiap kabupaten ini beda-beda, tetapi boleh saya sampaikan di sini. Di atas tanah-tanah di atas, kalau untuk Barito Kuala ya, tanah-tanah untuk NJOP-nya itu nilai jual objek pajaknya itu di atas 60 juta, itu yang baru kena BPHTB. Nilainya bervariasi, ada rumusnya nanti. Ada rumusnya. Dan itu bisa diselesaikan setelah sertifikatnya keluar. Nah, itu yang namanya BPHTB terhutang tadi, silakan nanti diselesaikan sertifikatnya. Untuk kewajiban pajaknya nanti silakan diselesaikan dengan pihak Samsat, di sini Samsat atau Badan Keuangan Daerah untuk melunasi pajak-pajaknya. Tetapi karena ini PSN, program strategis nasional, kita mengakselerasi masyarakat untuk berbondong-bondong membuat tanda tegaknya, ya kita secara aturan kita tetap bisa menyerahkan sertifikat yang sudah selesai sambil menunggu yang bersangkutan melunasi BPHTB-nya apabila nanti terkena BPHTB. Kalaunya BPHTB-nya nihil ya silakan langsung diambil. Mungkin seperti itu. Pak, itu tadi ulasan-ulasan tentang kegiatan rangkaian PTSL ya Pak ya. Oke. Nah ini mungkin yang juga menarik nih Pak, kan Bapak selaku Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Batola ini mungkin punya trik-trik khusus Pak untuk atau strategi untuk mensukseskan PTSL di tahun 2024 ini, misalnya dengan dijelaskan bersinergi dengan kepala desa, dengan masyarakat langsung, dan kemudian dengan pemerintah Kabupaten Barito Kuala sendiri Pak. Mungkin boleh dibagi itu Pak strategi atau trik-trik khususnya sehingga masyarakat ini animonya untuk buat sertifikat ini makin tinggi Pak. Baik, jadi biasanya kalau di ilmu komunikasi itu atau ilmu komunikasi maupun ilmu pemasaran ya, nah, kita anggap ilmu pemasaran ya, maksudnya kan kita ini ada program yang harusnya menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Batola. Yang pasti adalah
dengan target yang diberikan ini kita ada beban untuk bisa menyampaikan ke semua warga Batola atau warga masyarakat di Kalimantan Selatan khususnya yang punya bidang tanah di Batola untuk bisa tahu, untuk mendapatkan informasi bahwa ada proyek ini di Kabupaten Barito Kuala. Itu yang kendala yang paling besar karena banyak masyarakat yang punya tanah itu dia tidak tahu informasi bahwa ada program ini, sehingga yang kita anggap tadi disubsidi oleh pemerintah itu yang harus menguntungkan masyarakat, masyarakat tidak menerima informasi tersebut. Yang menerima informasi malah yang tidak punya tanah, ya tidak nyampe. Berarti kan pemasarannya yang istilahnya kita sosialisasinya itu yang perlu kita galakkan lagi. Nah, kita untuk sosialisasi ini memang bekerja sama dengan banyak instansi, dalam hal ini instansi pemerintah daerah, karena pemerintah daerah ini dari Pak Bupati, Pak Camat, sampai Kepala Desa, nah itu yang partner-partner kita untuk bisa memberikan informasi terkait dengan program ini ke masyarakat. Karena kalau namanya gratis ini atau dibantu oleh pemerintah ini, takutnya persepsi masyarakat ini hoax, tidak percaya bahwa kok biasanya sertifikat bikinnya ini mahal, kok ada biaya, sekarang kok gratis. Nah, karena kalaunya jadi hoax ini kan orang jadi malas ikut gitu loh. Jadi wah ini tipu-tipu aja, takutnya tertipu. Nah, itu nanti akan kita gandeng, kita selama ini menggandeng pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten, kecamatan atau desa, dan juga pihak TNI atau Babinsa, habis itu Babin Kantipnas, Polsek juga kita libatkan juga untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat, baik informasi terkait dengan jalannya proyek maupun juga informasi terkait dengan persyaratan-persyaratan juga kita bisa tularkan. Yang kedua adalah memasifkan sosmed. Jadi kita bikin podcast seperti ini juga salah satu upaya tujuannya itu untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang program-program bantuan dari pemerintah, sehingga masyarakat yang belum tahu itu mendapatkan informasi yang benar. Jadi tidak merasa itu hoax, sehingga nanti bisa feedbacknya nanti kita maunya itu adalah masyarakat ya berbondong-bondong untuk bisa mendapatkan atau mengakses program ini, sehingga kita juga yang diberikan target juga akan bisa melaksanakan lebih optimal. Jadi sinergi itu perlu, apalagi dalam hal untuk menyebarluaskan informasi sehingga masyarakat itu tahu semuanya. Karena itu tadi clue-nya adalah belum tentu pemilik bidang tanah di Kabupaten Barito Kuala itu berdomisili di sini. Bisa jadi ada di Kabupaten Banjar, ada di Kota Banjarmasin, ada di Kabupaten Kapuas, atau kabupaten di sekitar Barito Kuala. Kan di luar provinsi ya Pak ya? Bisa jadi malah di luar provinsi, seperti itu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Barito Kuala, Bapak Didik Prasetyo Widianto STMAP, telah memberikan edukasi, informasi secara langsung ya. Mudah-mudahan makin menambah semangat nih Sobat ATR BPN, khususnya masyarakat Barito Kuala atau yang memiliki tanah di Kabupaten Barito Kuala. Baik Sobat ATR BPN, itu tadi podcast yang telah kita laksanakan. Semoga makin menambah ya ini minat dari Sobat ATR BPN semua untuk kantor pertanahan, atau bisa mengakses informasi pertanahan melalui WA center kita ya yang ada di bawah ini. Nanti kemudian ada, dan silahkan untuk mengupdate informasi di situ. Kemudian bagi Sobat ATR BPN juga jangan lupa ya, kita download aplikasi Sentuh Tanahku dari Kementerian ATR BPN. Di sini Sobat ATR BPN bisa mengetahui jenis-jenis informasi sekaligus biaya yang ada di sini. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.